Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodunur Demunfida, NIM 19314100028, kelas 3 BD3 Teknik Kimia. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas 3 mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT mengenai penyelesaian soal distilasi fraksinasi. Nah, pada soal itu bunyinya ada suatu menara distilasi yang menggunakan kondensor total dan reboiler parsial, yang mana ini dipakai untuk memisahkan campuran heptan dan etil benzen dengan fraksi mol dari heptan sendiri adalah 0,42. Nah, menara distilasi itu menghasilkan distilat dengan kemurnian 97% mol heptana dengan residu kemurniannya sebesar 99% mol etil benzen. Nah, jika umpan cair jenuh dengan metode McCabe-Tile, maka tentukan jumlah stage jika R sama dengan 1,8. Dari soal ini itu bisa diketahui nilai XF, XD, XB, dan nilai R. Yang mana nilai XF adalah nilai fraksi mol larutan FIP yang volatilitasnya lebih tinggi. Di sini ada campuran antara heptan dan etil benzen. Nah, maka di sini itu yang lebih tinggi volatilitasnya, yang cepat menguap, itu adalah yang heptan. Nah, maka yang dipakai untuk XF adalah fraksi mol dari heptan yang masuk. Sedangkan untuk XD adalah fraksi mol dari distilat. Di sini yang diuapkan, yang menguap lebih cepat, yang keluar dari sebagai distilat adalah heptan. Nah, di sini dihasilkan kemurnian dari distilatnya sebesar 97%. Maka fraksi mol dari distilatnya adalah 0,97. Nah, untuk XB sendiri di sini adalah fraksi mol heptan yang tidak ikut terdistilasi atau dia ikut di bottom product. Yang mana di bottom product itu masih ada heptan yang kandungannya itu sedikit, lebih banyak residunya. Nah, residunya di sini adalah etil benzen, yang mana besarnya fraksi mol dari etil benzen adalah 99% atau 0,99. Jadi 100 dikurangi 99 atau 1 dikurangi 0,99 nilainya adalah 0,01. Jadi nilai XP di sini adalah 0,01. Untuk R di sini diketahui sebesar 1,8. Dan juga yang digunakan di sini ada data kesetimbangan campuran biner antara heptan dan etil benzen. Ini ada nilai X dan Y. Nah, untuk nilai data kesetimbangan campuran biner heptan dan etil benzen ini nanti kita plotkan sehingga bisa menjadi sebuah grafik seperti ini. Ada kurva kesetimbangan campuran biner antara heptan dan etil benzen. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah stage, maka dari kurva yang dihasilkan ini itu nanti kita bisa mencari jumlah stage-nya. Nah, dari kurva kesetimbangan ini yang pertama kali kita lakukan setelah mendapatkan kurvanya adalah membuat diagonal kurva. Yang mana nanti dari kurva dan diagonal kurva ini kita bisa menguploadkan data-data XF, XD, XB, dan juga ada data lain. Kita bisa menentukan jumlah stage ini dengan mencari key line, dengan menentukan enriching line, dan juga stripping line. Nah, maka langkah pertama kita lakukan di sini yaitu kita menentukan nilai key. Nilai key ini digunakan untuk menentukan key line. Key line nanti itu bisa digunakan untuk menentukan stripping line. Mana stripping line-nya? Maka pertama menentukan nilai key. Nah, nilai key karena di sini diketahui umpannya itu berupa cair jenuh, maka di sini nilai slope untuk uap cair jenuh itu nilainya adalah tak hingga. Nah, untuk persamaan slope sendiri itu slope sama dengan Q per Q-1. Jika slope-nya adalah tak hingga, maka Q-nya itu nilainya adalah 1. Nah, untuk data kedua yang kita butuhkan untuk bisa mendapatkan jumlah stage, yaitu kita harus menentukan intercept. Yang mana persamaan intercept di sini adalah XD per R plus 1. Nah, kita masukkan XD-nya adalah 0,97,
untuk XR-nya di sini adalah 1,8 ditambah 1, maka nilai interceptnya didapatkan 0,35. Nah, selanjutnya kita bisa menguploadkan data-data yang sudah diketahui ke dalam kurva kesetimbangan untuk bisa menentukan jumlah stage. Nah, di sini yang pertama nilai XF. XF dicari titiknya di sumbu X. Kemudian kita tarik garis ke atas hingga bertemu dengan diagonal kurva. Begitu pula untuk nilai XB dan XD. XB di sini kita cari titiknya, kita tarik ke atas, tegak lurus sumbu X hingga bertemu memotong diagonal kurva. XD pun sama. Kita cari titiknya di sumbu X, kemudian kita tarik ke atas hingga memotong diagonal kurva. Setelah memasukkan data-data XF, XD, dan XB, maka kita bisa menentukan keyline. Keyline ini tadi nilai key itu sama dengan 1. Jadi untuk keyline itu letaknya di sini, lurus dengan XF, ditarik ke atas hingga memotong kurva. Jadi arahnya itu sejajar dengan garis XF. Ini keyline warnanya hijau ini ya. Kemudian kita bisa menentukan enriching line, yang mana enriching line ini kita bisa tentukan sudut kemiringannya itu dari mencari nilai intercept ini. Didapatkan nilai interceptnya adalah 0,35. Ini intercept itu letaknya di sumbu Y. Jadi ini 0,35, kita tarik garis hingga dia memotong titik perpotongan antara garis XD dan diagonal kurva. Nah, dari 0,35 ini kita tarik ke sini, didapatkan enriching line. Setelah mendapatkan enriching line, kita bisa menentukan stripping line, yang mana stripping line itu antara keyline dan enriching line, titik perpotongannya ini kita tarik garis hingga bertemu di sini ke arah antara garis XB dan garis diagonal kurva yang saling berpotongan. Ini didapatkan nilai stripping line-nya. Nah, dari sini maka kita bisa menggambarkan segitiga tangga untuk bisa ditentukan jumlah stage-nya. Nah, pertama itu dimulai dari ini, garis antara ini, titik potong antara garis XD dan diagonal kurva. Kita tarik ke kiri hingga menabrak kurva, kita tarik ke bawah hingga menabrak enriching line, kemudian kita ulangi hingga sampai di sini. Di sini itu nilai antara ini garis enriching line-nya sudah habis, kemudian kita tarik ke bawah hingga menabrak stripping line. Kemudian kita teruskan seperti tadi, tarik ke kiri memotong kurva, tarik ke bawah hingga bertemu stripping line, garis stripping line, kita tarik ke kiri menabrak kurva, kemudian kita tarik ke bawah hingga menabrak stripping line hingga sampai menabrak garis potong antara XB dan diagonal kurva. Ini kita bisa hitung berapa jumlah segitiga tangganya. Di sini didapatkan jumlah segitiga tangganya ada 13. Jadi bisa disimpulkan jumlah stage-nya yang ada di distilasi fraksinasi ini sebanyak 13 stage. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.